Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. 主爱的弟兄姐妹们，早安！ Saudara-saudari bersyukur kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. 感谢神，今天我们仍然有机会来敬拜我们的神。 Momen ibadah mengingatkan kita bahwa kita memiliki hubungan dengan Sang Pencipta. 弟兄姐妹，敬拜的时刻提醒我们与创造主的关系。 Saat ini di tengah segala pergumulan yang kita alami, marilah kita terus mengingat bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. 目前我们经历的所有的挣扎，让我们不断的记着上帝总是与我们同在。 Saudara-saudari, saat ini saya ajak kita sama-sama untuk bangkit berdiri dan mari dengarkanlah panggilan beribadah. 弟兄姐妹们，请立，我们来听呼召敬拜。 Ibrani 13 ayat 15 berkata, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. 希伯来书13章15节，我们应当靠着耶稣，常常以颂赞为祭，送给耶稣，这就是那承认主名之人嘴唇的果子。 Bersyukur melalui karya Roh Kudus dalam hidup kita, kita dapat memuliakan Tuhan. 感谢借着神的与我们生活同在，我们能荣耀神。 Allah Roh Kudus penuhi kami. Saudara, mari kita minta Tuhan yang pimpin kita dalam ibadah hari ini. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamal aku, rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari yang berbahasa Mandarin. 神灵请你来，充满在这里，我渴望更认识你，看神的经历，神灵请你来，改变我心灵，开我眼睛，开我耳，让我更多认识你。我呼求圣洁，圣洁，圣洁归我主，我尊重你荣耀，荣耀，荣耀归我主，不胜把苦。
mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Saudara-saudari, mari kita berdoa. Tuhan, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, hari ini mungkin adalah minggu yang kesekian Tuhan, kami masih beribadah di rumah. Tapi satu hal yang pasti Tuhan, kami sungguh bersyukur melalui momen ini kami boleh merasakan Tuhan mengundang kami kembali di dalam ibadah. Tuhan, kami sungguh bisa menjadi ingin menyadari Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang beruntung karena kami mendapatkan undangan dari Tuhan untuk bisa kembali bertemu Tuhan dalam ibadah. Tuhan, biarlah kami boleh terus menyadari akan hal ini Tuhan, bahwa keberadaan kami dalam ibadah adalah hanya karena anugerah Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan, Sang Pencipta kami. Tuhan, kami rindu ya Tuhan, di dalam masa-masa ini juga pun kami tidak kehilangan hati Tuhan di dalam kami melakukan ibadah. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik Tuhan di dalam ibadah ini. Konsentrasi, suara kami Tuhan, hati kami, hanya persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudari. 弟兄姐妹们，请坐。 Saudara-saudari, saya kembali mengajak kita sama-sama mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan. 弟兄姐妹们，我们一起拿一点的时间，安静在神的面前。 Saudara bersyukur bahwa ketika manusia melakukan dosa, Tuhan menyediakan jalan pemulihan. 感谢，当我们犯罪时，上帝预备恢复之路。 Saya undang kita sama-sama mengambil waktu untuk berdoa di hadapan Tuhan, untuk minta ampun di hadapan Tuhan. Mari ambil waktu ini saudara-saudari. Keselamatan bukan ditentukan oleh apa yang kita lakukan, melainkan apa yang Tuhan lakukan. 得救不是由我们做什么而决定，乃是上帝所做的。 Tuhan lakukan semua itu demi kasih-Nya pada kita manusia. 上帝所做的一切都是为了上帝爱我们人类。 Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagi
我坚信出于你的话语，我的神因你为我征战，我生命坚固在你永恒心事不变的话语中。我稳妥因你所不逼我，我刚强因你手扶持我，我生命坚固在你永恒，无法刺破难能。在我的神，万事都可以成就；在我的神，却没有难成的事。为我预备安慰真见奇妙事，他的生我恢复我的生命。Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa. Tuhan, tadi kami semua telah mengakui akan segala dosa kesalahan kami masing-masing. Memang Tuhan, kami seringkali ya Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang tidak taat kepada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Mungkin dalam hidup kami tidak menjadi anak Tuhan yang benar-benar berserah kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan. Banyak hal ya Tuhan dalam hidup kami yang tidak berkenan, baik melalui pikiran kami, perkataan kami maupun perbuatan kami yang sudah menyakiti hati-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Tuhan juga menolong kami, memampukan kami, menguatkan kami. Ada satu hati yang sungguh-sungguh mau menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami dan punya kemampuan untuk melakukannya. Tuhan terus tolong kami Tuhan, supaya kami tidak jatuh lagi di dalam kesalahan yang sama. Tuhan terus angkat kami menjadi anak-anak Tuhan yang boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Ini doa pengakuan kami dan doa permohonan kami. Mohon Tuhan menolong, Tuhan memampukan untuk kami boleh terus berjalan di dalam kehendak-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya undang kita sama-sama kembali untuk bangkit berdiri dan dengarkanlah berita anugerah. 弟兄姐妹们，请大家站起来，我们要认罪，我们要念恩典信息。 1 Yohanes 4 ayat 10 berkata, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 约翰一书第4章第4节，不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子为我们的罪作为挽回祭，这就是爱了。 Saudara-saudari, kita dapat mengasihi Tuhan diawali dari Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. 我们能爱上帝，因为上帝先爱我们。 Mari kita bersyukur untuk hal ini, dan biarlah ini yang menjadi respon bagi setiap kita. 我们感谢上帝，因为这一切就是我们每一个人的回应。 Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu.我要永永远远爱着耶稣，我要永永远远爱着耶稣。虽然生命中狂风和暴雨接连不断来，我仍然永永远远爱着耶稣。哦，天父，我天父，天父，是我要你儿女，是我一生都配得你恩典。我天父，天父，是我要你儿女，是用我呵护天父你的旨意。Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Akan menjadi
Salam dalam kasih Kristus kepada jemaat GKBJ Samanhudi. Terakhir saya berkhotbah di tempat ini persis sebelum pandemi. Sekarang saya berkesempatan melayani Anda sekalian kembali, meskipun melalui media virtual seperti sekarang. Saya tetap bersyukur dan saya tetap percaya bahwa Allah berkuasa, Allah tidak akan dibatasi oleh format ibadah atau format khotbah apapun. Itu sebabnya saudara-saudara, mari bersama-sama dengan keyakinan yang sama, kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur karena di tengah pandemi seperti ini, di tengah situasi yang serba tidak menentu, kami masih berkesempatan untuk beribadah secara online dan kami akan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau saja yang berbicara kepada setiap kami di tempat kami masing-masing. Kiranya firman-Mu kembali bukan hanya mengisi pikiran kami, tetapi firman-Mu ini boleh membawa kami semakin mencintai Engkau, semakin mempercayai Engkau, semakin menyerahkan dan bersandar kepadamu sepenuhnya. Terpujilah nama-Mu, berkatilah hamba-Mu, dan berkatilah setiap anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama orang percaya dimanapun kau berada, katakan, amin. Saudara-saudara, tema khotbah yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah menjalani hidup yang singkat dengan hikmat. Menjalani hidup yang singkat dengan hikmat. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-90 ayat 1 sampai yang ke-17. Kita akan membacakan seluruh pasal dari Mazmur 90 ini. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, doa Musa abdi Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu giliran di waktu malam. Giliran jaga di waktu malam. Engkau menganyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi ada di dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, dan kami menghabiskan tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya terburu-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Ayat yang ke-15, buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan-perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Kiranya saudara-saudara kita tetap membuka Alkitab-Mu pada bagian ini, karena kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita baca. Saudara-saudara yang terkasih, tahukah Anda bahwa Mazmur yang baru saja kita baca ini adalah yang tertua dalam seluruh kitab Mazmur. Karena Mazmur ini ditulis oleh Musa yang hidup ratusan tahun sebelum para penulis Mazmur lainnya seperti Daud, Asaf, dan sebagainya. Nah saudara-saudara, Mazmur ini cukup populer, sering dibacakan atau dikhotbahkan, khususnya dalam 2 peristiwa. Yaitu yang pertama adalah ketika ulang tahun, ya. Lebih tepatnya ulang tahun yang ke-70 atau ke-80. Karena di dalam ayat yang ke-10 disebutkan 2 macam angka usia tersebut. Peristiwa lainnya saudara-saudara di mana
Mazmur 90 sering dibacakan adalah pada saat kematian. Di dalam ibadah penghiburan atau penguburan, ya, Mazmur ini dibacakan, Mazmur ini dikhotbahkan. Mengapa demikian, saudara-saudara? Karena memang Mazmur ini syarat sekali dengan pesan tentang kefanaan hidup manusia. Bahwa hidup manusia itu memanglah terbatas. Secara fisik, manusia tidak bisa hidup untuk selama-lamanya. Setiap manusia suatu hari harus menghadapi kematian ragawi. Itulah yang dikatakan oleh ayat 3. Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Ini bicara tentang takdir semua manusia, saya dan engkau. Bahwa kita suatu hari kelak akan kembali kepada debu. Kita akan secara ragawi mengalami kematian. Dan ketika saat kita meninggal, maka tubuh kita akan membusuk sampai suatu titik benar-benar terurai dan menyatu kembali dengan tanah. Saudara-saudara, Mazmur 90 memang berbicara banyak tentang kefanaan hidup manusia. Nah, secara khusus kita akan melihat ayat 5 sampai yang ke-6. Saya bacakan kembali. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, tetapi di waktu petang lisut dan layu. Saudara-saudara, kita akan melihat di dalam ayat-ayat ini kita menemukan ada 3 kiasan tentang kefanaan hidup manusia. Yang pertama, saudara-saudara, hidup manusia itu digambarkan seperti terhanyut oleh air besar atau banjir bandang. Saudara-saudara, kalau kita mendengar berita atau kabar musibah banjir bandang yang melanda satu tempat atau satu daerah, biasanya kita akan mendengarkan kesaksian para korban. Biasanya mereka sama sekali tidak menyangka akan terjadi banjir bandang. Ya, biasanya mereka lagi tidur terlelap di waktu malam atau sedang melakukan aktivitas sehari-hari di waktu siang, tiba-tiba saja banjir bandang itu, saudara, menerjang daerah mereka, menghancurkan banyak rumah dan infrastruktur sampai rusak parah, puluhan sampai ratusan nyawa melayang, dan ratusan orang lainnya menderita. Saudara perhatikan, ciri-ciri dari banjir bandang itu adalah kedatangannya yang tiba-tiba. Nah, saudara-saudara, inilah kiasan pertama tentang hidup manusia. Hidup kita juga seperti itu. Kita tidak bisa menduga kapankah kita akan berakhir, kapankah kita akan meninggal dunia. Saudara-saudara, seseorang bisa saja begitu sehat walafiat, sehari sebelumnya berjumpa dengan kita, ketawa ketiwi dengan kita, makan dengan kita, tidak menunjukkan gejala sakit penyakit, tetapi keesokan harinya kita kaget karena kita mendengar orang tersebut sudah dipanggil Tuhan. Ini yang pertama, hidup manusia tidak terduga. Yang kedua, saudara-saudara, kiasan yang kedua di dalam ayat-ayat ini adalah kehidupan manusia itu dilukiskan seperti mimpi. Kita tentu pernah bermimpi, bukan? Saudara-saudara, seindah apapun mimpi kita, entah kita bermimpi menjadi orang kaya, orang hebat, orang terkenal, punya istri cantik, suami ganteng, dan sebagainya. Yang namanya mimpi hanya ada di dunia mimpi. Ketika kita terbangun, semua yang kita miliki, semua yang kita punyai, semua yang kita alami dalam mimpi tidak akan bisa kita bawa ke kenyataan yang sebenarnya. Nah, saudara-saudara, kiasan ini ingin mengingatkan bahwa kehidupan manusia itu sebetulnya tampaknya sia-sia, tidak bermakna. Apapun yang kita punya selama hidup ini, apapun yang kita coba bangun selama hidup ini, ya, harta benda kita, jabatan kita, popularitas kita, kekayaan kita, prestasi kita, saat kita mati, maka kita tidak bisa lagi menikmati semuanya. Apapun itu yang dalam hidup kita, ketika kita mati, pelan-pelan akan orang lupakan semua. Ya, saudara, kecuali engkau benar-benar orang terkenal, maka hanya membutuhkan maksimal 3 generasi sampai ke depan, ya,
untuk benar-benar engkau dilupakan. Ya, saudara-saudara, mungkin cucumu masih mengingat engkau, ya. Tetapi kalau sudah cicit dan buyut, belum tentu ingat dengan kita, saudara-saudara. Tidak akan ada lagi yang mengenal kita. Tidak akan ada lagi yang mengingat siapa dirimu dan diriku. Sekali lagi saudara, kiasan kedua ingin mengajak kita melihat betapa tidak bermaknanya hidup manusia itu. Yang ketiga saudara, kiasan yang ketiga ini bicara tentang manusia diibaratkan rumput yang bertumbuh di pagi hari. Ya, rumput ini berkembang, ya mungkin dia juga berbunga sangat indah, tetapi di siang hari ketika matahari mulai membakar bumi dengan sinarnya yang sangat panas, rumput itu pun menjadi layu dan mati. Saudara-saudara, jangan lupa Musa menuliskan ini karena ia hidup di daerah Timur Tengah yang gersang, yang sangat panas. Di tengah siang hari bolong, suhu matahari bisa mencapai 40 derajat lebih. Nah, apa artinya pengibaratan yang ketiga ini? Saudara, perhatikan, rumput tumbuh pagi, siang udah mati. Artinya saudara-saudara, betapa singkatnya, pendeknya hidup manusia. Pagi lahir, siang sudah tiada. Begitu cepat. Nah, sampai di sini mungkin Anda berkata, ada kok manusia yang mencapai usia 80-90 tahun, seperti nenek saya, kakek saya. Bukankah itu umur yang panjang, hampir 1 abad? Oh, tentu saja. Tetapi jangan lupa bahwa Musa sebenarnya sedang membandingkan antara usia manusia dengan usia dunia ini. Lihat ayat 2. Musa menyinggung tentang awal penciptaan bumi ini. Nah, saudara-saudara, para ahli berpendapat bahwa usia bumi yang kita tinggali ini sudah 4,5 miliar tahun. Ya, anggaplah kalau usia bumi tersebut dikonversikan menjadi 45 tahun, maka hidup manusia yang berhasil mencapai 90 tahun itu hanya sekitar 0,47 detik dalam rentang 45 tahun itu. Saudara, begitu singkat, begitu pendek. Seperti kedipan mata kita, saudara-saudara, itulah usia manusia. Pendek sekali, tidak terasa. Nah, saudara-saudara, inilah 3 kiasan tentang kefanaan manusia. Ya, untuk menggambarkan betapa tidak terduganya, betapa tidak bermaknanya, dan betapa tidak terasanya. Ya, begitu singkat berlalu. Nah, saudara-saudara, Musa memang ingin supaya kita sungguh-sungguh memahami realitas tentang kehidupan manusia ini. Tetapi saudara-saudara, Mazmur ini tidak berhenti hanya pada kesuraman atau kemuraman akan fakta kefanaan hidup manusia. Mazmur ini tidak bermaksud untuk membuat kita depresi atau jadi tidak bersemangat menjalani kehidupan sehari-hari. Justru sebaliknya, Mazmur ini memang dimulai dengan realitas tentang kehidupan manusia yang fana dan rapuh, tetapi di akhir Mazmur ini kita diajak untuk melakukan sesuatu supaya hidup kita tidak berlalu begitu saja, supaya kita tidak menyia-nyiakan waktu yang pendek dan singkat ini. Saudara-saudara, itulah yang dikatakan di dalam ayat 12 sampai yang ke-17. Nah, mari saya ajak perhatianmu kepada ayat ini. 12 sampai 17. Kita akan melihat 3 hal yang harus kita lakukan dalam rangka supaya hidup yang singkat dan fana ini menjadi hidup yang memuliakan Allah. Yang pertama, saudara, hargailah waktu dari Allah. Hargailah waktu dari Allah. Inilah yang dikatakan di dalam ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang dimaksud menghitung hari? Tentu bukan kita menghitung sudah berapa lama kita hidup di dunia. Tentu juga bukan kita menebak-nebak berapa lama lagi umur kita di dunia. Saudara, yang dimaksud menghitung di sini dapat diartikan menganggap penting atau menghargai. Sama seperti satu rombongan prajurit yang pergi ke medan perang. Kalau saudara pernah nonton film-film perang, ya, saat di dalam medan perang, komandannya akan secara rutin menghitung jumlah prajuritnya. Supaya apa? Supaya tidak ada yang tertinggal. Karena setiap prajurit itu begitu penting dan berharga. Ya,
Menghitung hari artinya kita menghargai waktu. Sekali lagi, menghitung hari artinya kita menghargai waktu. Nah, pertanyaan berikut. Mengapa kita harus menghargai waktu? Karena waktu yang kita miliki secara terbatas ini sebetulnya pemberian yang sangat berharga dari Allah. Saudaraku, engkau dan saya bisa hidup sampai detik ini, itu karena Allah mengizinkan. Hidup dan mati kita sepenuhnya berdasarkan kehendak Allah. Saudara lihat sendiri deh ayat 3. Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Kemudian ayat 5. Engkau menghanyutkan manusia. Perhatikan siapa yang menjadi subjek di sini. Allah. Allah. Ya, kehidupan kematian kita itu ada di tangan Allah. Allah yang menetapkan batas akhir hidup setiap orang. Kapan kita akan menghembuskan nafas terakhir? Itu sepenuhnya adalah prerogatif Allah bagi kita, saudara. Nah, saudara, engkau bisa lihat juga di dalam misalnya Mazmur 139 ayat 16 yang mengatakan bahwa semasa aku di dalam kandungan ibuku, jangka masa hidupku sudah engkau tetapkan ya Tuhan. Sudah dicatat di dalam kitab-Mu. Kemudian kalau saudara menengok Ayub pasal 14 ayat 5, ya, kitab Ayub pasal 14 ayat 5 dikatakan jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan ya Allah sehingga tidak dapat yang bisa melangkahinya. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita menghargai waktu dari Allah? Kata kuncinya di ayat 12 juga, yaitu supaya kita memperoleh hati yang bijaksana. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama, kata bijaksana itu bermakna takut akan Allah atau menghormati Allah. Itulah yang dikatakan di dalam Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Nah, saudara, apalagi kalau kita lihat dalam bahasa asli atau dalam bahasa Inggris, ayat 12 sebenarnya diawali dengan kata depan, karena itu ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Ya, karena itu. Artinya ayat 12 tidak berdiri sendiri. Tetapi ayat 12 dan seterusnya itu nyambung dengan ayat-ayat sebelumnya. Di mana Musa bukan hanya bicara tentang betapa singkatnya hidup manusia, tetapi di ayat 7 sampai 11 Musa juga bicara tentang kemarahan Allah atas bangsa Israel yang tidak menghormati Dia. Sikap dan perilaku bangsa Israel yang terus-menerus melakukan dosa yang keji dan mendukakan hati Allah sehingga Allah menghajar mereka. Jadi ayat 12 adalah konsekuensi logis dari kesadaran bahwa hidup ini memang singkat dan bahwa Allah memang pantas untuk dihormati oleh kita. Nah, saudara-saudara, kita menghormati waktu dari Allah dengan menjalaninya dengan hati yang takut dan menghormati Dia sebagai sang pemilik seluruh hidup kita. Saudara, bagaimana konkretnya? Sesederhana engkau memulai setiap hari dengan berdoa begini kepada Allah. Tuhan, pimpinlah hidupku pada hari ini. Nyatakanlah apa yang menjadi kehendak-Mu bagiku pada hari ini. Dan berikanlah aku kesadaran bahwa seluruh hidupku terbentang di hadapan-Mu. Tidak ada yang tersembunyi dari mata-Mu. Jangan biarkan perkataanku, perbuatanku, pikiranku, perasaanku mempermalukan nama-Mu. Saudara, mulailah hari demi hari dengan sikap yang menghormati Tuhan. Dengan sikap yang sadar bahwa Tuhan melihat seluruh hidup kita. Tidak ada yang tersembunyi. Yang kedua, saudara-saudara, bukan hanya kita menjalani waktu kita dengan hormat kepada Allah, takut akan Allah. Yang kedua, ingatlah kasih setia Allah. Ingatlah kasih setia Allah. Ayat 13 sampai 14 berbunyi begini. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka.
Saudara-saudara, kita perlu mengisi hari-hari kita dengan mengingat dan merenungkan kasih setia Allah atas diri kita. Ketika saya membaca ayat 14, saya langsung teringat dengan ayat yang terkenal dari Ratapan pasal 3, 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Perhatikan, baik Mazmur 90 maupun Ratapan 3 memakai istilah yang sama, yaitu kasih setia, yang dalam bahasa Ibraninya chesed. Ini adalah suatu konsep yang luar biasa. Ini bukan sekedar bicara kasih Allah yang besar, tetapi kasih Allah yang setia, kasih Allah yang tidak akan pernah berhenti mengasihi kita. Max Lucado pernah mengilustrasikan bahwa ketika kita berkata Allah itu penuh dengan kasih setia, maka Allah memborgolkan dirinya dengan kita. Seolah-olah satu tangan Allah diborgol ke satu tangan kita. Artinya Allah akan tetap bersama kita. Dia tidak akan meninggalkan kita, sekalipun kita berusaha meninggalkan Dia. Saudara-saudaraku, salah satu gambaran terbaik akan kasih setia Allah kepada manusia berdosa, itu adalah pernikahan Hosea dengan Gomer. Saya yakin saudara pernah mendengar ini. Alkitab menyebut Gomer sebagai perempuan sundal. Gomer tidak setia kepada suaminya karena berzinah dengan pria lain. Tetapi Allah menyuruh Hosea untuk tetap mencari, membawa pulang Gomer, tetap mengasihi Gomer, tetap menganggap Gomer sebagai istrinya, saudara. Oh saudara-saudara, mengapa Allah menyuruh demikian? Karena kisah Hosea dan Gomer adalah gambaran dari Allah yang mengasihi umatnya. Walaupun umat Allah berulang-ulang mengkhianati Allah, berulang-ulang melukai hati Allah, dengan berpaling kepada berhala-berhala di dunia, Allah tetap mencintai kita. Saudara-saudara, dengar baik-baik, kasih setia Allah selalu baru setiap pagi. Artinya kasih Allah tidak pernah berubah atas kita. Masalahnya bukan pada diri Allah, tetapi pada diri kita. Kita yang sering melupakan kasih Allah kepada kita. Itu sebabnya kita harus mendisiplin diri untuk terus mengingat bahwa Allah mengasihi kita, bahwa Allah setia kepada kita. Saudara, hidup manusia itu sangat rapuh. Virus yang tidak kelihatan mata seperti COVID-19 sanggup memporak-porandakan tatanan dunia. Itu sebabnya kita harus senantiasa menyuntikkan dosis ingatan akan kasih setia Allah pada jiwa kita setiap pagi, supaya jiwa kita ini dapat dikuatkan dengan pengharapan untuk menjalani hidup yang begitu rapuh tersebut. Nah, saudara-saudara, mari kita sekarang lihat yang ketiga. Yang ketiga, saudara, lakukanlah pekerjaan Allah. Lakukanlah pekerjaan Allah. Mari kita tengok dua ayat yang terakhir, ayat 16 dan ayat yang ke-17. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan, Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Saudara perhatikan di ayat 16, Musa minta supaya ia hidup melihat pekerjaan Allah. Tetapi di ayat yang ke-17, Musa berdoa kepada Allah supaya menolong pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Nah, apa kaitan keduanya? Firman Tuhan mengajarkan bahwa idealnya pekerjaan Allah dan pekerjaan kita tidak terpisahkan. Seharusnya pekerjaan kita selaras dengan pekerjaan Allah. Kita melakukan apa yang Allah mau kita lakukan di tengah dunia ini. Saudara-saudara, orang yang paling bahagia di dunia adalah yang mengetahui dengan jelas apa yang menjadi panggilan Allah atas hidupnya. Oh, banyak orang yang punya harta berlimpah, tetapi tidak tahu apa yang Allah inginkan dalam hidupnya. Sehingga tidak heran ketika usia lanjut, orang ini mengalami batin yang kosong. Dia merasa apapun yang dia lakukan di masa lalu tidak ada artinya. Sebaliknya, ada orang yang begitu biasa-biasa saja, tetapi dia merasa sangat bahagia di akhir hidupnya. Kenapa? Karena dia merasa sudah menjalani panggilan Allah atas hidupnya. Saudara-saudara, apa panggilan Allah atas hidupmu secara pribadi? Sudahkah engkau menemukannya?
Bila belum, gumulkanlah dengan serius. Tanya pada Allah. Berkonsultasilah dengan orang-orang lain yang dekat kepadamu. Panggilan Allah yang spesifik atas dirimu akan membuat engkau bisa fokus mengarahkan dan mengerahkan seluruh dirimu untuk memenuhi panggilan tersebut. Saya sendiri menemukan panggilan Allah di tahun 2006. Saat itu saya baru menyadari bahwa Allah ingin saya menjadi seseorang yang membantu orang Kristen lainnya menjadi penyembah-penyembah yang berkenan di hadapan Allah. Itu sebabnya saya belajar tentang hal ini. Saya mendirikan organisasi pelayanan yang bergerak di bidang pendidikan tentang ibadah. Dan sejak tahun 2006 sampai sekarang, saya tidak pernah menyesal sedikit pun. Karena saya sungguh-sungguh melihat dan menangkap inilah panggilan Allah atas Jimmy Setiawan. Meskipun saya sering melihat teman-teman seangkatan saya dulu di sekolah, di kampus, ada yang sudah berhasil secara material, ada yang sudah memiliki jabatan yang prestisius di dunia sekular. Tetapi saya tidak iri dengan mereka. Karena saya tahu saya sudah berada di jalan Allah yang ditetapkan bagi saya sejak saya belum dilahirkan, bahkan sebelum dunia ini diciptakan. Saudara-saudara dengar baik-baik, panggilan Allah tidak identik menjadi pendeta atau rohaniwan. Panggilan Allah tidak terbatas pada pekerjaan yang berhubungan dengan kerohanian. Panggilan Allah sebenarnya bisa dalam bentuk atau bidang atau area kehidupan apapun. Dari dunia makanan sampai dunia olahraga. Dari berkaitan dengan otomotif sampai berkaitan dengan hewan. Saya punya seorang sahabat yang sejak remaja, ia merasa Allah memanggil diri untuk menjadi seorang ibu rumah tangga. Dan benar saja ketika ia menikah, ia mendedikasikan dirinya untuk merawat, membesarkan kedua anaknya dengan sebaik mungkin di dalam iman Kristen. Dia tidak mengambil pekerjaan yang lain. Saudara, Martin Luther pernah mengatakan begini, pekerjaan para biarawan dan pendeta sekalipun tampak kudus dan sulit, tidak berbeda sedikit pun di mata Allah dari pekerjaan seorang petani di ladangnya atau seorang wanita yang mengurusi kebutuhan rumah tangganya. Semua pekerjaan itu bisa dikerjakan dengan iman yang menyenangkan Allah. Kemudian ada seorang tokoh Puritan dari akhir abad yang ke-16 bernama William Perkins yang mengatakan pekerjaan seorang gembala yang menjaga ternaknya adalah sama bernilainya di hadapan Allah dengan pekerjaan seorang hakim yang menjatuhkan vonis, pekerjaan seorang bupati yang mengelola kota, atau pekerjaan seorang pendeta yang menyampaikan khotbah. Satu kutipan terakhir dari William Tyndale, tokoh penerjemahan Alkitab dari Inggris, mengatakan, tentu ada perbedaan antara mencuci piring dan mengkhotbahkan firman Allah, tetapi kedua-duanya sama-sama bisa menyentuh hati Allah. Saudara-saudara, itulah 3 hal yang harus kita lakukan demi mengisi hidup kita yang singkat ini. Saya ulangi sekali lagi. Yang pertama, hargailah waktu dari Allah. Yang kedua, ingatlah kasih setia Allah. Dan yang ketiga, lakukanlah pekerjaan Allah. Saya akan menutup khotbah ini, saudara-saudara yang terkasih. Di ayat yang ke-13, mari kita tengok sebentar. Musa berdoa kepada Allah, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Sayangilah hamba-hambamu ini. Saudara-saudara, itulah doa Musa. Dan sekitar 1500 tahun setelah Musa meninggal, doa ini dijawab oleh Allah secara sempurna. Saudaraku, Allah bukan hanya kembali menyayangi umatnya, tetapi dia bahkan sampai mau turun ke bumi. Dia menjadi manusia seperti kita, namanya Yesus Kristus. Dia menunjukkan kasihnya yang teramat besar dan nyata itu melalui seluruh hidupnya di bumi. Bahkan puncaknya adalah ketika dia menyerahkan nyawanya untuk menanggung hukuman dosa manusia. Saudara-saudara, melalui kehidupan dan kematian Yesus Kristus, maka kehidupan kita manusia yang tadinya tampak remeh, yang tadinya tampak singkat, yang tadinya tampak terbatas, yang tadinya tampak kosong makna, menjadi bermakna, menjadi berarti. Saudara-saudara, Yesus Kristus begitu mencintai engkau, begitu mencintai saya, begitu mencintai kehidupan manusia yang tampak biasa-biasa saja. Kita yang percaya kepada Yesus mendapatkan kehidupan yang penuh pengharapan dan sangat berharga di mata Allah. Amin. Mari sama-sama saudara kita tundukkan kepala dan kita akan meresponi firman Tuhan dengan doa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur
karena hidup kami yang begitu sementara dan begitu tidak istimewa menjadi sangat bermakna karena Kristus, Allah manusia yang sejati itu, merengkuh kehidupan manusia di dalam dirinya dan menebusnya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak menghargai hidup yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Hari ini Tuhan, sebagaimana firman-Mu mengatakan kepada kami mau menjalani hidup kami yang singkat ini dengan hikmat dari Tuhan. Kami mau menyenangkan Tuhan di dalam tahun-tahun ke depan. Sampai ketika Tuhan memanggil kami boleh menghadap wajah-Mu tanpa rasa malu. Tetapi kami boleh berkata, Tuhan, kami sudah selesai menjalankan hidup yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu, jemaat GKBJ Samanhudi, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan, Tuhan Engkau lindungi mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa. Sama-sama orang percaya dimanapun kau berada. Serukan dengan saya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudari, persembahan dapat diberikan melalui transfer antara rekening ataupun melalui layanan aplikasi yang tertera di layar saudara. 弟兄姐妹们，我们的奉献还是通过银行的转账，号码有在荧幕上。 Saudara-saudari bersyukur dalam masa-masa ini pun kita masih dapat mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. 感谢神，这个时候我们仍然可以奉献。 Ayat persembahan terambil dari Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 37-39 berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 马太福音22章37节到39节，耶稣对他说：“你们要尽心、尽性、尽意爱主你们的神，这是诫命中的第一节，则是最大的。其实它的相反，就是要爱人如己。” Kita berdoa ya. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk kasih anugerah-Mu yang terus menerus yang boleh kami alami. Hingga saat ini Tuhan, kami berdiri di hadapan-Mu. Dengan penuh ucapan syukur kami akan mempersembahkan apa yang seharusnya kami persembahkan, yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan biarlah Tuhan, kami boleh terus hidup di dalam ucapan syukur. Dan bukan hanya uang yang akan kami persembahkan, tetapi biarlah seluruh hidup kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan berkati juga setiap anak-anak-Mu di dalam usaha pekerjaan mereka, di dalam segala kebutuhan mereka Engkau juga cukupkan ya Tuhan. Di dalam keadaan situasi saat ini, biarlah ya Tuhan, kami juga terus boleh bersandar kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih dari surga nan tinggi nan dalam, tak dapat dijawab namun nyata. Sebab ada Kau dan aku memberi dengan hati hidup yang menyatakan kasih-Nya. Kasih Yesus mendorong, membuka jiwaku agar jadi saluran berkat. Kasih Yesus kobarkan api di hatiku, mari kita nyatakan
berbahasa Mandarin, saudara-saudari. 有一份爱从天而来，比山高，比海深，这不透摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给有心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱我，我们一起向世界活出爱。 Kasih Yesus mendorong membuka jiwa. Kasih Yesus mendorong membuka jiwaku agar jadi saluran berkat. Kasih Yesus kobarkan api di hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya. Saudara, saat ini saya mengajak kita sama-sama untuk melakukan doa syafaat. Mari kita berdoa untuk rencana penyebaran vaksin COVID-19 di masyarakat. Mari berdoa agar penyebaran vaksin dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat merespon dengan baik. 弟兄姐妹们，我们要为新冠肺炎疫苗在时期的传播计划，让我们疫苗的计划能够顺利进行，以人民的能够好好的良心能够恢复。 Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk satu kesempatan di mana kami bisa berdoa Tuhan untuk khususnya untuk penanggulangan COVID-19. Tuhan, kami bersyukur Tuhan yang telah pimpin tenaga pemerintahan, mereka yang ahli di bidang ini Tuhan, akhirnya boleh menciptakan sebuah solusi Tuhan untuk COVID-19 ini. Tuhan, kami mohon Kau yang tolong pimpin untuk rencana selanjutnya, khususnya untuk distribusi vaksin yang akan dilaksanakan nanti Tuhan. Tolong berikan kebijaksanaan Tuhan kepada para pemerintah, kepada orang-orang yang akan mengeksekusi hal tersebut. Tuhan, tolong pimpin ya Tuhan, supaya distribusi dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap kami masyarakat Tuhan. Biarlah pun kami boleh mempunyai respon yang baik ya Tuhan di dalam rencana penyediaan vaksin ini. Kami mohon biarlah kami boleh melakukan bagian kami Tuhan secara bertanggung jawab. Tolong pimpin Indonesia ya Tuhan. Kami terus berharap yang terbaik Tuhan untuk Indonesia. Dan di balik semua itu kami tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan pun juga mengasihi Indonesia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, saya undang juga kita sama-sama dengan bangkit berdiri. Mari kita akui pengakuan iman rasuli. 请弟兄姐妹们起立，我们念使徒信经。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边。
将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而过的教会，我信圣土相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Doksologi. 三一颂。 Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. 弟兄姊妹们，我们一起低头，我们祷告。 Saudara sekalian, mari kita bersama tundukkan kepala kita 天 berdoa. 父，我们感谢你。 Allah Bapa, terima 虽 kasih. 然我们是在网上的聚会， Sekalipun kami beribadah secara online, 但是主，我们感谢你，你的话语是超越时空， tapi Tuhan terima kasih firman-Mu melampaui ruang 也超越空间， dan juga melampaui waktu, 让我们可以很自由的来敬拜你。 sehingga kami boleh dengan bebas 我们 beribadah 相信，我 kepadamu. 们对你献上的赞美、祷告和奉献，听到的态度，成为一个非常讨你喜悦的献祭，让你的心满足。 Kami percaya Tuhan persembahan kami dan sikap kami dalam mendengar firman Tuhan dan berdoa memberikan persembahan itu satu persembahan yang menyenangkan hati 我 Tuhan. 们祈求你透过你今天你的话语的讲解，来赐福给我们的人 Dan 生。 mohon Tuhan melalui peroleh firman Tuhan itu memberkati kehidupan 听 kami. 我们的祷告， Dengarlah seluruh doa 继续 kami. 保佑我们前面的日 Terus 子， melindungi akan hari depan kami. 让我们真的求主，你保佑我们出入平安，身体健康。 Sehingga Tuhan Engkau menjaga kami keluar masuk selamat, kami diberikan kesehatan tubuh. 弟兄姊妹们， Saudara, 我们要预备好我们的心，用信心来领受祝福。 kita mau siapkan hati kita dengan berkat, dengan iman kita terima berkat Tuhan. 我们恭敬的站立，预备好我们的心。 Dengan hormat kita berdiri, kita siapkan hati kita. 但愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动，常与众弟兄姊妹们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai saudara dan memberkati saudara. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati. 主日快乐，上帝祝福大家。 Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. 弟兄姐妹们平安， Apa kabarnya? 你们好吗？ Saya terus berdoa Bapak Ibu sekalian dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. 我不断的为你们祷告，让你们不断的有健康的身体，还在好的情况中。 Kita akan masuk dalam info keluarga. 这个时候我们有这个肢体的消息 Yang pertama, 首先 ini berkaitan dengan persembahan kita ya. 关系到我们的奉献。 Bapak Ibu sekalian bisa mentransfer persembahan Bapak Ibu sekalian ke rekening gereja, yaitu nomornya 4140300.000. Saya ulangi lagi ya, 4140300.000. 你们的奉献可以直接投到汇到本堂的户头，就是在414030000。 Nah, itu yang pertama. 这个是第一个。 Yang kedua bisa scan dengan QR atau quick response yang ada di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. 第二个你们可以透过这个二维码的直接扫描，或者透过这个
就是二维码的扫描就对了。 Nah itu bisa pakai GoPay, pakai OVO, pakai ShopeePay, pakai BCA ataupun pakai Dana. 你们可以透过 GoPay 或者 OVO、ShopeePay 或者 BCA 或者 Dana。 Nah yang ketiga Bapak Ibu sekalian bisa datang ke gereja dengan mesin edisi, jadi kartu ATM-nya bisa digesek, lalu nominalnya sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sekalian ingin persembahkan. 或者你们可以直接到教会来，透过 EDC 的这个刷卡，你们要奉献多少，你们就可以自己在那边写。 Yang keempat Bapak Ibu sekalian bisa kalau ada kesulitan ya setiap ibadah kita sisihkan sebagian berkat daripada Tuhan minggu pertama, kedua, ketiga, keempat atau minggu kelima. Setelah itu pada saat Bapak Ibu sekalian lewat ke gereja atau ada anak yang lewat gereja bisa titipkan persembahan itu dan lalu taruh di kotak persembahan yang ditaruh di depan TU gereja. 如果以上刚才我们所说的，你们还是感觉很不方便，你们第二个礼拜直到第5个礼拜，你们要奉献的集合起来。 然后你们可以到教会来，你们经过教会的时候，可以把奉献的那个钱投注我们已经准备在这个本堂的这个职员的这个办公室前面的一个奉献箱里面。 Yang kedua, 第二件， nah gereja sudah membuka rekening diakonia. 本堂已经开了一个慈善的一个户口。 Nomornya adalah 414 530 8-nya 4 kali. Saya ulangi sekali lagi ya. 414 530 8-nya 4 kali. 它的账号就是414 530 8888。再多一次414 530 8888。 Nah, untuk apa rekening diakonia ini? 我们开这个户口是为了什么呢？ Yang pertama untuk orang tua asuh, mungkin ada anggota keluarga yang anaknya atau cucunya kurang dana untuk studi, maka gereja juga bisa bantu. 第一项，我们是为这个我们认领孩子，就是有些家庭经济上有困难的孩子，他们的教育经费。 Yang kedua untuk jemaat yang berkekurangan. 第二个是这个肢体有缺乏的， Apalagi pada saat pandemi ini ya. 特别是在这个疫情期间呢。 Yang ketiga untuk jemaat yang sakit. 第三是为这病痛的肢体。 Yang keempat untuk kedukaan. 第四为丧事的这需要。 Yang kelima untuk bakti sosial. 第5是为这个慈善活动。 Dan masih banyak kebutuhan yang 还 lainnya. 有其他等的需要。 Jadi saya ulang lagi rekeningnya 414 530 8 kali. 我再重复一遍，它的账号是414 530 8888。 Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin memberikan persembahan Natal. 对弟兄姐妹们有负担要这个圣诞的奉献的。 Nah, Bapak Ibu sekalian juga bisa mentransfer persembahan Bapak Ibu sekalian ke nomor rekening GKBJ Samanhudi operasional yaitu di 414 0300.000. 你们可以将你们的奉献汇到本堂的户口，就是414 03 00 000。 Dan yang terakhir, 最后 ini mengenai persekutuan doa. 有关我们的祷告团契。 Nah, persekutuan doa kita dilakukan secara online. 我们的祷告团契是透过线上的这个团契。 Bapak Ibu sekalian bisa bergabung hari Rabu pukul 18.30. 弟兄姐妹们也可以在礼拜3的晚上6点半参加这个团契。 Nah, linknya akan dibagikan pada hari Senin, Selasa atau di broadcast oleh TU Gereja. 教会的办公处会传给你们有关这个网上的他的这个他的联络网。 Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 谢谢你们，愿神赐福你们。